Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Selamat pagi semua. Kita bersyukur kebaikan Tuhan yang menyertai kita sampai kita ada di bulan September ini. Khususnya hari ini, di mana 53 tahun yang lalu mama saya berjuang untuk melahirkan saya. Dan puji Tuhan, sebenarnya menurut kakak-kakak saya yang tertua, saya ini anak yang sudah gak direncanakan. Karena kakak saya sama saya itu bedanya 7 tahun, 7 apa 8 tahun. Jadi memang jauh, tetapi ada bagian dalam rencana Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Jadi saya sangat bersyukur bisa bersama Jemaat GPD Logos, dan bersyukur Tuhan masih memberikan nafas bagi saya hari ini bisa berulang tahun yang ke 35 53. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih buat doa dari Bapak Ibu Saudara semua. Nah, pagi hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan, Perjanjian Lama dalam kitab Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur 126 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Mari kita baca bersama-sama ayat 5 dan ayat yang ke-6, 2, 3. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Katakan amin. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, dalam kitab Mazmur ini ditulis ketika orang Israel berziarah, mereka kembali ke Yerusalem, ke rumah Tuhan. Nah, kita akan lihat ada beberapa hal prinsip yang kita bisa belajar dari ayat-ayat ini. Yang pertama kita lihat dari prinsip menabur. Prinsip menabur. Prinsip apa Bapak Ibu? Colek kiri kanan. Prinsip menabur. Puji Tuhan. Kunci untuk menuai adalah apa? Menabur. Ayat 5, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Dalam Galatia pasal 6 sampai pasal 6 ayat 7 sampai ayat yang ke-10 saya akan baca. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditaburkan orang itu juga yang dituainya. Terus sampai 10 ya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu.
Sebab janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 10. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Prinsip menabur. Dalam kondisi sebenarnya orang Israel, mereka menyanyikan pujian ini ketika mereka keluar dari Babel. Mereka ditawan di sana selama 70 tahun. Di saat mereka menderita, di saat mereka tertekan, di saat mereka rindu rumah, mereka hanya bisa berdoa, mereka hanya bisa menangis. Tapi kalau kita belajar, hari-hari ini saya dengan Ibu Gembala lagi baca-baca kitab Yesaya, Yeremia. Kenapa orang Israel mereka ditawan oleh Nebukadnezar dan dibawa ke Babel? Karena mereka sudah sangat berdosa kepada Tuhan. Mereka hidup dalam penyembahan berhala, mereka tidak beribadah, mereka hidup dalam perzinahan. Sehingga apa yang mereka alami, mereka seizin Tuhan ditawan oleh Raja Babel dan dibawa ke Babel. Selama berapa tahun? 70 tahun. Karena apa? Mereka menabur dalam daging, menuai dalam daging. Tetapi ketika mereka mulai bertobat, mereka mulai dipulihkan. Tuhan, pulihkanlah kami. Mereka berkata seperti ini, seperti batang air di Sungai Negeb. Sungai Negeb adalah selatannya dari Yehuda. Di sana kalau sudah musim kemarau, kering sekali, nggak ada harapan. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku? Ketika Tuhan memberikan hujan pada awal musim, tanah yang gersang, tanah yang kering, lembah-lembah yang kering terisi dengan air, kemudian menjadi subur. Dan itulah yang mereka berkata, Tuhan, pulihkanlah kami seperti tanah Negeb, pulihkan kami. Dan Tuhan pulihkan mereka. Tuhan sanggup memulihkan. Dan ketika mereka bertobat dengan sungguh-sungguh, mereka mencari Tuhan, Tuhan pulihkan secara luar biasa. Katakan amin, puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, apa saja yang akan kita tabur? Kita bisa menjawab, taburlah apa yang ingin kita tuai. Kalau saya bertanya, apa sih yang kita ingin, apa saja yang mau kita tabur, supaya kita bisa menuai. Kalau saudara berlaku kasar kepada orang, jangan kaget kalau ada orang yang bisa balas kasar sama kita. Karena Yesus mengajarkan apa yang kita ingin orang perlakukan sama kita lakukan. Kalau kita ingin dihormati sama orang, belajar menghormati orang lain. Amin. Puji Tuhan. Sebab itu prinsip menabur. Galatia 6 ayat yang ke-7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditaburkan orang, yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Jika Anda ingin menuai kebaikan, taburlah apa? Kebaikan. Jika kita ingin diberkati, maka belajarlah untuk memberkati orang. Katakan amin. Jika Anda ingin diperhatikan, belajarlah memperhatikan orang lain. Firman Tuhan berkata, Matius 7 ayat yang ke-12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu,
perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, segala sesuatu. Jadi apa yang kita rindu? Kalau kita belajar menabur kesetiaan, percaya ada berkat Tuhan bagi orang yang setia. Amin. Puji Tuhan. Saya ingat ya, saya punya teman dulu, waktu dia mau kembali ke Sumatera, dia minta gitar kepada saya. Padahal saya punya gitar Yamaha dulu itu tipe 310 ya. Itu saya dari tabung dari duit sedikit. Ya namanya saya perintisan bujangan. Sampai saya bisa beli gitar itu, saya sayang, saya pakai buat ibadah, saya pakai buat doa. Kemudian teman saya yang bernama Binsar, orang Batak ya, dia bilang, Pak Jemi kasihlah saya kenang-kenangan. Saya mau pulang ke Sumatera, pelayanan di sana. Saya bilang, kenang-kenangan apa Pak? Gitarmu itu loh, memang masih bagus, masih baru ya, belum lama. Aduh, secara apa? Aduh, saya cicil dikit-dikit sampai bisa beli kayak Eman. Tapi saya dengan iman, ya udah, kamu bawa aja deh. Ya teman saya memang pelayanan di Sumatera dan sekarang sudah meninggal, tapi pelayanannya, jemaatnya yang dilayani luar biasa, diberkati Tuhan. Sampai sekarang memang tidak pernah ketemu lagi, karena 2 tahun lalu kali udah meninggal dia ya. Tapi saudara, saya ini cuman kisah nyata ya, dari hal yang kecil. Nggak tahu, nggak lama ada yang kasih gitar buat saya, lebih bagus lagi. Kemudian ada anak Tuhan dari Jakarta lagi, suruh kasih gitar lagi kita ya. Jadinya 2. Saudaraku, kalau saya pengen menabur, kita nggak pengen mengharap balasan dari manusia. Kita cuma belajar melakukan firman Tuhan, dan Tuhan yang akan memberkati kita. Amin. Sampai sekarang saya dan Ibu Gembala ada anak Tuhan yang mempercayakan bagi-bagi gitar. Mungkin udah lebih dari 50 kali, lebih ya. Dalam kota, luar pulau. Jadi itu lewat Bapak Doan yang bagian distribusinya ya. Kita suruh carikan dan kita kirim sampai ke Lombok, Kalimantan, itu tugasnya Bugam. Kapan hari kita ke Jogja, ke hampir semua kabupaten. Saudaraku, ini hal yang kecil. Ada banyak hal, apa yang kita ingin tuai, kita tabur. Tentunya kita ingin menabur dalam roh. Amin. Karena kita menabur dalam roh itu pasti kita menuai kehidupan. Kalau kita menabur dalam daging, yang kita tuai kebinasaan. Puji Tuhan. Saudaraku, prinsip menabur. Nah, kalau kita bertanya, kunci menuai adalah menabur. Saya suka tanam-tanam, saudara. Kami suka makan kates ya. Keluarga kami suka makan pepaya. Nah, dulu saya tanam beberapa buah situ. Sampai sekarang saya tanam masih ada 2 pohon itu, kayak nggak pernah berhenti berbuah ya. 2 hari 3 hari udah ada yang matang. Kadang sekali matang 2, kadang 3. Inilah prinsip yang Tuhan ajarkan. Ada banyak hal yang kita bisa tabur. Taburlah kesetiaan bagi keluarga kita.
Taburlah kesetiaan kepada Tuhan. Taburlah kesetiaan ketika kita bekerja. Pasti kita akan menuai. Nah, kunci menuai. Nah, mengapa kita sudah menabur tapi belum menuai? Saudara, Tuhan mau kalau dalam ayat-ayat ini, karena itu selama masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada ayat sebelumnya ya. Ayat yang ke-9, Galatia 6 ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Ada waktunya. Jadi ketika kita sabar, orang Israel ketika mereka mulai dipulihkan, mereka mulai berdoa, Tuhan kapan kami dipulihkan? Kapan kami bisa menuai dengan sorak-sorai? Kapan kepala kami yang tertunduk bisa tegak lagi? Kapan kami dipulihkan? Ketika kita mulai menabur dalam kesetiaan, ada waktunya Tuhan akan pulihkan kita. Amin. Kemudian saudaraku, ayat yang ke-9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Nah, kenapa kita belum menuai atau sampai sekarang proses Tuhan masih berlangsung? Jika kita tidak menjadi lemah. Jangan lemah, saudara. Memang ketika kita ada dalam pergumulan, orang yang ngomong enak, tapi yang ngalami, waduh. Saya belajar dari gembala saya. Kamu kalau ketika Tuhan proses dari sini sampai ke sini, belajar setia, belajar bertahan. Kadang prosesnya itu sudah mau hampir di penghujung. Jangan engkau lari, jangan engkau mundur. Kita bisa menuai jika kita tidak menjadi lemah. Katakan amin. Puji Tuhan. Prinsip yang kedua, prinsip setia dalam menjalani proses walau di tengah penderitaan, tetap berpengharapan. Prinsip yang kedua, setia dalam menjalani proses walau di tengah penderitaan, tetap punya pengharapan. Tidak gampang. Seperti orang terkadang merintis sebuah usaha, membabat alas. Pertama itu prosesnya gak mudah. Kadang-kadang kalkulasi kita secara matematika bisa ketemu gini, tapi tidak. Tapi itu proses. Tetapi ketika kita setia menjalani proses, walau di tengah-tengah perjuangan yang berat, ada penderitaan, ada pergumulan, tetap punya pengharapan. Orang Israel ketika mereka ada di tawanan di Babel, mereka diproses Tuhan, mereka dibentuk lagi supaya menjadi baik, supaya bertobat. Tidak mudah. Tuhan menggambarkan itu seperti bejana. Ketika diproses, dibentuk oleh sang penjunan, ketika yang dibentuk itu masih jelek, terkadang itu dibanting lagi, dihancurkan lagi, dibuat dulu kembali dari awal, dari nol. Kalau Tuhan proses, kadang-kadang fisik kita kuat tapi perasaan itu enggak enak diproses. Dalam pelayanan seperti ini, kadang-kadang yang proses kita itu teman-teman kita. Kita semangat-semangat melayani, ada yang ngomongnya nyeletuk, oh kamu pelayanannya gini-gini. Kita terima secara dengan hati terbuka, atau kita bisa berontak. Emangnya lu siapa?
ngomong gitu sama saya. Saudara, ketika Tuhan proses hidup kita, kita bisa bela diri. Tapi Tuhan sudah gak campur tangan lagi. Amin. Kalau kita masalah sama orang dan kita balas lebih jahat lagi, Tuhan sudah gak akan bela kita. Pembalasan itu adalah hak Tuhan. Ketika kita mampu membalas dengan kasih, orang buat jahat sama kita, kita mampu balas dengan kasih, kita mampu melepaskan pengampunan, itu yang luar biasa. Tuhan akan berkati hidup kita. Tapi saya kasih gambaran, ketika seseorang nyakitin kita, seseorang melukai hidup kita, banyak cara kita bisa balas. Kita bisa balas dengan kekerasan. Kita bisa menjatuhkan lewat media atau lewat apa. Tapi ketika haknya Tuhan kita ambil, beda saudaraku. Dalam proses pelayanan saya dan Ibu Gembala, terkadang ya Tuhan izinkan. Kadang-kadang kita udah berusaha baik, tapi kadang salah mengerti. Udah, kita lebih banyak diam, berdoa sama Tuhan. Tapi kami melihat pembelaan Tuhan lebih luar biasa. Kita bisa bela diri, tapi kalau Tuhan yang bela, lebih yang terbaik. Tidak ada yang dilukai. Amin. Kalau kita masalah sama orang, kita bisa menang. Benar. Tapi kalau kita pakai cara kita sendiri, kita bisa menang, tapi kita bisa musuhan sampai selama-lamanya, sampai mati. Tapi kalau kita serahkan sama Tuhan, pembalasan adalah Tuhan, kita akan ada damai sejahtera. Puji Tuhan. Katakan amin. Puji Tuhan. Seperti seorang petani, saya baca dari Yakobus 5 ayat 7. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Proses. Ketika dia mengelola lahannya, belum turun hujan, tapi dia bekerja aja. Dia sabar, dia bekerja, dia berjuang, menabur. Seperti seorang petani, dia siap proses, mengalami proses dengan pengharapan akan turun hujan. Dan ketika hujan berkat turun tercurah, saatnya dia bersorak-sorai, bisa menuai dengan sorak-sorai. Ada proses-proses dalam hidup kita, asalkan kita setia, asalkan kita terus berpengharapan. Kadang-kadang kita masuk pada situasi yang rasanya gelap semua, rasanya semua pintu tertutup, rasanya semua sekeliling ini gak ada lagi jalan terbuka. Tetap punya pengharapan, saudara, karena kalau kita setia, kita berpengharapan. Pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Cuman mungkin kita sekali lagi, kalau orang lagi dalam keadaan proses, tidak mudah saudara. Proses kehidupan itu gak mudah. Kadang kita nangis, Tuhan gak tahu bagaimana ini Tuhan, gak tahu hari esok ini bagaimana Tuhan, gak tahu masa depan itu bagaimana Tuhan. Saudara, saya pernah ngalami yang kalau di bidang kami pelayanan ya, saya pelayanan di Kelaka, di Ranyoso, daerah Lumajang sana, berapa kali saya diresolusi, didudukin, dikelilingi, dituding-tuding dari berbagai macam suku yang mereka.
Saya bertahan. Tapi pernah selesai itu saya nggak takut ya. Kalau memang waktunya Tuhan ya apa lagi. Pernah saya jalan di rel kereta api sekian kilo, saya jalan, tapi saya nggak mau bunuh diri, saya nggak mau nabrakkan badan saya ke kereta, enggak. Tapi waktu berjalan-jalan ini Tuhan, bagaimana ini? Saya harus kemana? Memang pelayanan bisa di mana-mana. Saya juga banyak teman di mana-mana yang mengajak. Tapi saya nggak mau menurut hati rencana saya sendiri biar maksud Tuhan. Ketika jalan-jalan kayak nggak ada harapan, Tuhan bagaimana ini masa depan? Di mana sih yang Tuhan mau saya harus melayani? Saudara, tapi kalau kita belajar setia, Bapak Ibu dalam pekerjaan belajar setia, dalam mengiring Tuhan belajar setia, dalam hidup rumah tangga belajar setia. Taburlah dalam roh yang menghidupkan. Satu waktu kita akan menuai dengan sorak-sorai. Puji Tuhan. Katakan amin, puji Tuhan. Hal yang ketiga yang terakhir, prinsip tetap berjalan maju. Orang yang menabur sambil meneteskan air mata berjalan maju. Prinsip ini berjalan maju. Bagian A saya tulis, masa lalu adalah pelajaran. Kalau orang Israel mau merenungkan kenapa mereka sampai ditawan di Babel selama 70 tahun, ini satu bahan perenungan. Kenapa kami bisa ngalami ini? Kalau sadar kita bisa introspeksi diri. Kadang-kadang kita ngalami sesuatu hal, kita nyalain orang karena kamu. Ada yang lebih lagi berkata karena Tuhan. Padahal Tuhan sudah berkata, kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi aku, engkau beribadah kepadaku dengan sungguh-sungguh, dimanapun engkau pergi dan berada, aku akan memberkati engkau. Pada waktu engkau masuk, pada waktu engkau keluar, aku akan memberkati engkau. Ketika orang Israel sekian tahun mereka lupa beribadah, mereka nggak mau ibadah. Akhirnya tahun-tahun yang mereka lalaikan ibadah, itulah tahun-tahun yang Tuhan izinkan mereka mengalami penderitaan di tanah Babel. Saudaraku, dan kalau mereka bisa merenungkan dan mereka bisa bertobat dan mereka, Tuhan pulihkan kami, ampuni kami, pulihkan seperti sungai batang air di Negeb yang gersang, yang kering, yang seolah-olah gak ada harapan, gak ada masa depan. Pulihkan, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Dan benar-benar Tuhan pulihkan. Mereka belajar dari masa lalu. Saudaraku, kalau ada masalah, jangan dulu buru-buru karena orang lain, karena Tuhan. Lihat, mungkin karena sikap diri kita sendiri. Sama dengan Ahab, ketika terjadi kekeringan di Israel 3,5 tahun, yang dia salahin si pendetanya, Nabi Elia, gara-gara kamu. Tuhan, nabinya berkata, karena kamu yang bawa umat Tuhan jauh daripada Tuhan, sehingga terjadi hal-hal seperti ini. Belajar introspeksi diri. Puji Tuhan. Saudara, masa lalu adalah pelajaran. Ada di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-11. Semuanya itu telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi mereka yang hidup. Kenapa orang Israel banyak yang mati di perjalanan ketika kembali ke tanah Kanaan? Karena mereka masuk dalam dosa persungutan. Mereka masuk dalam dosa perzinahan. Mereka masuk dengan banyak dosa pemberontakan.
Sehingga hanya Yosua dan Kaleb yang bisa menginjakkan tanah di kakinya di tanah Kanaan. Semuanya ini ditulis supaya ini menjadi peringatan. Bapak Ibu, masa lalu yang terjadi kemarin-kemarin ada hal-hal yang buruk mungkin. Itu adalah pelajaran. Kita nggak hidup di masa kemarin, kita nggak hidup di masa 10 tahun lalu, 20 tahun lalu. Tapi kita hidup di masa sekarang. Kita nggak bisa mengubah kemarin, kita nggak bisa mengubah apa yang sudah terjadi kemarin-kemarin. Tapi itu jadi sebuah pelajaran. Masa sekarang, kita hidup hari ini, hiduplah dalam pengharapan. Saya ingin melakukan yang terbaik. Saatnya kita mengubah hidup kita menjadi baru, menjadi berbeda, menjadi lain. Jangan tunggu hal-hal yang dituliskan dalam Alkitab terjadi dalam hidup kita sebelum kita bertobat dan dipulihkan. Masa sekarang adalah pengharapan. Saya tetap optimis. Kondisi apapun, kalau kita mau bertobat sungguh-sungguh, kita balik kepada Tuhan, kalau kita semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan, walaupun hari-hari ini sedang menabur dengan meneteskan air mata, pasti kita pulang dengan sorak-sorai. Ada kemenangan, ada tuaian besar, ada berkat Tuhan. Masa depan adalah kepastian. Saudara, Amsal 23 ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Puji Tuhan. Saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, tetap berpengharapan. Kalau engkau hari ini harus berjuang, anak-anak muda mungkin engkau hari ini sedang berusaha sekolah, membangun masa depan. Gak apa-apa, susah-susah sekarang, mumpung masih kuat. Gak apa-apa, mungkin engkau masih menderita. Teruslah menabur kebaikan, belajar lebih baik, berusaha lebih baik, bekerja lebih baik. Ketika saatnya akan datang, ada waktu menabur, walaupun meneteskan air mata, tapi ada waktunya kita menuai dengan sorak-sorai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat, tetap setia. Jemaat GPD Logos maju terus dalam Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan, kemurahan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Glory, haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu kuat maupun lemah, tetap Yesus. Mari kita semua bangkit berdiri. Mempesona hatiku. Kesempatan baru sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang.
Syair lagu ini menceritakan dalam segala keadaan, waktu kuat maupun lemah, waktu berlimpah ataupun kurang, itulah dinamika kehidupan. Tuhan mau kita tetap setia. Tuhan mau kita tetap menabur hal-hal yang baik. Pada waktu kita lemah, pada waktu kita kurang, mungkin kita sedang meneteskan air mata. Tuhan, pulihkan kami. Amen. Tuhan, pulihkan ekonomi kami. Amen. Tuhan, pulihkan kekuatan kami. Amen. Tuhan, pulihkan damai sejahtera kami. Tuhan, pulihkan keluarga kami. Amen. Jangan menjadi lemah. Kalau kita menjadi lemah, kita kalah. Kita hanya mau ambil sikap Tuhan. Engkau yang sudah menang, kami mau menang bersama Tuhan. Amen. Kalau kami tidak lemah, pasti kita akan menuai Amen. dengan sorak-sorai, dengan sukacita. Karena itu janji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya.